Melihat pedang langit kini kembali kepada Sekte Eme, Xiaofu sangat senang. Dari yang diceritakan, pedang itu tiba-tiba diantarkan oleh seseorang tak dikenal ke halaman Sekte Eme. Seketika Xiaofu teringat bahwa Yang Xiao lah orangnya. Setelah nenek bunga emas pergi, Meiju ingin membawa pulang Xiaofu. Akan tetapi senior Xiaofu bernama Ding Minjun tak setuju. Perlu diketahui Ding Minjun dari dulu sangat benci kepada Xiaofu. Karena cemburu, Xiaofu selalu diperhatikan oleh Meiju. Bahkan Xiaofu digadang-gadang akan menjadi penerus Meiju sebagai ketua dari Sekte Eme. Tak mau itu terjadi, Ding Minjun kemudian memberitahukan bahwa Xiaofu sudah berkhianat kepada Sekte Ming. Terbukti Xiaofu kini mempunyai seorang anak perempuan dengan Yang Xiao bernama Bu Hui, yang artinya tanpa penyesalan. Seakan tak mau mempercayai itu, Meiju ingin membuktikannya sendiri. Meiju kemudian menyuruh Xiaofu agar mendekati Yang Xiao dan membunuh Yang Xiao. Dan di saat itulah Meiju dibuat sedih dan terkejut bahwa Xiaofu berkata tidak bisa melakukannya. Hatinya memang akan selalu setia dengan Sekte Eme, tapi dia tak bisa bohong bahwa Xiaofu sangat mencintai Yang Xiao. Xiaofu lebih memilih dihukum mati daripada membunuh Yang Xiao. Sambil menahan emosi dan perasaannya, Meiju kemudian terpaksa membunuh Xiaofu. Peristiwa memilukan itu sendiri dilihat oleh Wuji dan Bu Hui. Tak berhenti di situ, Ding Minjun menyarankan agar Meiju membunuh sekalian anak Xiaofu karena dikhawatirkan akan merepotkan di masa depan. Dan lagi-lagi, bisa-bisanya Meiju menghendaki itu. Tanpa perasaan, Meiju menyuruh murid-muridnya untuk mencari di mana Bu Hui berada. Beruntung Wuji dan Bu Hui saat itu tak ditemukan. Setelah tak menemukan Bu Hui dan Wuji, Meiju dan murid-muridnya kemudian pergi. Kemudian Wuji dan Bu Hui keluar dan memeriksa Xiaofu. Ternyata Xiaofu saat itu masih sedikit bernafas. Xiaofu kemudian meminta tolong kepada Wuji agar mengantarkan Bu Hui kepada ayahnya di Bukit Puncak Terang daerah Sekte Ming berada. Itulah permintaan Xiaofu terakhir sebelum ia benar-benar meninggalkan dunia ini. Sebelum Wuji pergi mengantarkan Bu Hui, Wuji kemudian memakamkan Xiaofu di lembah kupu-kupu. Setelah itu Wuji dan Bu Hui segera pergi ke Puncak Terang. Dalam perjalanannya, mereka berdua melihat orang-orang dari sekte kuno merencanakan sesuatu kepada Yang Xiao. Mereka membuat jebakan bom untuk membunuh Yang Xiao. Selang sebentar datanglah seseorang, dia adalah Yang Xiao. Segera Wuji menyerukan agar tak melangkah lagi karena itu adalah jebakan. Sehingga Yang Xiao selamat dan dapat mengusir orang-orang dari sekte kuno. Setelah mengetahui bahwa orang itu adalah Yang Xiao, Wuji kemudian mengutarakan tujuannya. Wuji kemudian memberitahukan Yang Xiao bahwa dia mengantarkan putrinya yang bernama Bu Hui, anak dari Yang Xiao dan Xiaofu. Yang Xiao diyakinkan dengan giok merah yang pernah ia berikan kepada Xiaofu. Saat itu Yang Xiao sangat senang. Akan tetapi saat dia mendengar bahwa Xiaofu telah mati, dia sangat terpukul. Wuji kemudian menceritakan bagaimana Xiaofu mati saat Yang Xiao menanyakannya bahwa Xiaofu mati karena dibunuh ketua Eme karena tak mau membunuh Yang Xiao. Karena wasiat Xiaofu sudah dilaksanakannya, Wuji kemudian mohon pamit. Saat itu untuk membalas kebaikan Wuji, Yang Xiao menawarkan Wuji untuk tinggal di Puncak Terang. Wuji akan dilayani sepenuhnya di sana. Akan tetapi Wuji menolaknya. Dia tak mau merepotkan orang lagi, apalagi dia berasal dari Wudang. Takutnya akan memperburuk keadaan. Yang Xiao sangat kagum atas kedewasaan Wuji dan menghargai keputusannya. Dan akhirnya kemudian Wuji dan Bu Hui berpisah. Wuji kemudian memilih mengembara untuk mencari obat untuk penyakitnya. Kalaupun itu gagal, dia ingin mencari tempat mati yang damai. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun ia lewati. Kini Wuji sudah tumbuh dewasa. Dan untuk menghilangkan informasi tentang Raja Singa Emas, Wuji menyembunyikan identitasnya
dan sekarang ia menggunakan nama Zhen Anyu. Suatu ketika dalam perjalanannya, Wuji diserang oleh beberapa anjing liar yang membuatnya pingsan. Setelah sadar, dia sudah berada di sebuah villa yang terkenal dengan nama Villa Primera. Ternyata anjing-anjing liar itu milik seorang wanita cantik, anak pemilik villa itu. Dia bernama Zhu Jiozhen. Untuk ucapan permintaan maafnya, Wuji kemudian diizinkan tinggal sementara di villa itu dan diangkat sebagai pelayan istimewanya. Setelah itu, Jiozhen mengajak Wuji bertemu dengan kerabatnya. Dia adalah Wu Qinying dan Wei Bei. Di sana karena demi mendapatkan perhatian Wei Bei, Jiozhen menyuruh Wuji bertarung dengan Wei Bei. Awalnya Wuji enggan, tapi karena Wei Bei menghina orang tua Wuji, akhirnya Wuji setuju. Awalnya Wuji terus-terusan dihajar oleh Wei Bei. Sampai akhirnya Wuji menggunakan kungfu dari ayahnya dan membuat Wei Bei jatuh seketika. Di sudut lain, pertarungan Wuji dan Wei Bei dilihat oleh Zhu Zhangling. Dia adalah ayah dari Jiozhen. Setelah Wei Bei kalah, Jiozhen sedikit kesal dan menyerang Wuji secara diam-diam, yang membuat Zhu Zhangling marah dan kemudian menyuruh putrinya untuk meminta maaf. Setelah beberapa hari di sana, Wuji mendengar kabar bahwa paman Jiozhen datang membawa pesan. Keluarga Zhu yang membalas dendam atas kematian Zhang Chuishan kini diserang balik. Disebutkan Zhang Chuishan adalah penolong keluarga Zhu selama ini. Maka dari itu keluarga Zhu harus segera bersiap-siap. Wuji yang mendengar itu ingin ikut terlibat karena itu menyangkut dengan ayahnya, dan saat itulah Wuji mengaku kepada semuanya bahwa dia bukan Zhen Anyu tapi Zhang Wuji. Zhu Zhangling yang mendengar itu sangat bahagia, akhirnya bisa bertemu dengan anak dari penolongnya. Kemudian Zhu Zhangling membuat rencana. Rencananya adalah membakar Villa Primera agar keluarga Zhu dapat kabur. Karena keluarga Zhu belum siap mengumpulkan bantuan. Dan sesuatu yang mengejutkan Wuji adalah Zhu Zhangling bilang bahwa dia telah membawa Raja Singa Emas di tempat persembunyian. Setelahnya di hari itu memang benar, Villa Primera kemudian dibakar dan Wuji dipertemukan kepada ayah angkatnya. Akan tetapi yang ia lihat bukan Si Sun, tapi orang lain yang menyamar. Bahkan orang itu tidak buta. Untuk meyakinkan Zhu Zhangling bahwa Raja Singa Emas itu adalah palsu, Wuji kemudian memberitahukan rahasia informasi Si Sun kepada Zhu Zhangling bahwa Raja Singa Emas sekarang berada di Pulau Es Api di utara. Setelah Zhu Zhangling mendengar itu, Zhu Zhangling percaya kepada Wuji. Lalu Zhu Zhangling meminta Wuji untuk pergi bersama-sama menuju Pulau Es Api untuk bertemu Si Sun. Dan saat itu Wuji setuju. Setelah persiapan selesai malamnya, Wuji tak sengaja menguping pembicaraan Zhu Zhangling dengan Wu Li. Dia adalah kepala keluarga Wu, sekaligus ayah dari Wu Qinying. Mereka merencanakan sesuatu yang busuk. Ternyata selama ini Wuji telah ditipu. Dari awal Zhu Zhangling tahu bahwa Wuji bukanlah Zhen Anyu. Maka dari itu Zhu Zhangling membuat skenario agar Wuji percaya dan mau memberikan informasi di mana Raja Singa Emas berada. Setelah gola pembunuh naga direbut, Zhu Zhangling akan membunuh Wuji. Setelah mendengar fakta yang menyenangkan itu, Wuji bergegas pergi meninggalkan tempat keluarga Zhu. Saat Zhu Zhangling tahu bahwa Wuji kabur, Zhu Zhangling, Zhu Zhen, dan Wei Bei segera mengejar Wuji. Sampai Wuji berada di ujung tebing. Dan karena tak ada jalan lain, Wuji kemudian terjun ke dalam jurang tersebut. Zhu Zhangling yang ada di sana ingin menghentikan Wuji, tapi dia malah ikut terjatuh bersama Wuji. Beruntung Wuji dan Zhu Zhangling terselamatkan dengan sebuah batang pohon. Akan tetapi mereka berdua terjebak di tepi jurang yang dalam dan tak bisa naik ke atas. Karena Zhu Zhangling sedikit frustasi, dia sangat emosi kepada Wuji dan ingin membunuh Wuji. Sehingga Wuji masuk ke sebuah lubang di sela-sela tebing itu. Beruntungnya dengan Wuji masuk ke sana, Zhu Zhangling tak bisa mengikutinya.
Di ujung lubang itu, Wuji menemukan sebuah lembah misterius yang sangat indah, dan dia pun memasukinya. Berhari-hari dia di sana. Wuji memakan buah-buahan untuk bertahan hidup. Hingga suatu ketika ada seekor kera putih yang meminta bantuannya. Kera putih itu sangat kesakitan. Saat Wuji memeriksa kera itu sakit karena di dalam perut si kera ada sesuatu yang mencurigakan. Dan setelah Wuji mengeluarkannya, itu ternyata sebuah buku yang berjudul Kitab Jurus 9 Matahari. Diketahui dulu buku itu dicuri oleh sebuah koki di Shaolin. Dan jika itu dipelajari oleh orang yang masih perjaka, dia akan mempunyai kekuatan yang luar biasa dan menjadi yang terkuat di dunia persilatan. Segera Wuji kemudian mempelajarinya. Tahap demi tahap Wuji kemudian menguasai jurus 9 matahari. Dan memang benar, setelah Wuji menguasainya, Wuji merasakan ledakan energi yang luar biasa. Ledakan panas itu kemudian mengikis racun es suami yang ada di tubuhnya. Sehingga Wuji kini benar-benar sembuh dan sangat kuat. Setelah itu Wuji ingin keluar dan mencoba naik ke atas. Tapi Zhu Zhangling masih ada di sana. Ternyata dia masih hidup dan kembali ingin mencelakai Wuji. Hingga Wuji terlempar dari atas tebing dan jatuh ke dalam jurang. Beruntung Wuji saat itu jatuh di atas jerami sehingga nyawanya terselamatkan. Walau dia menderita luka yang lumayan. Kedua kaki Wuji saat ini patah. Di saat itulah kemudian Wuji didatangi oleh seorang gadis. Gadis itu sangat ceria dan baik sekali kepada Wuji. Gadis itu bahkan setiap saat memberikan makanan untuk Wuji dan mau mendengarkan cerita-cerita Wuji. Wuji saat itu tak mau membuka identitasnya. Dia masih menggunakan nama Zhen Anyu. Karena melihat gadis itu sangat kesepian, Wuji bersedia hidup bersamanya. Bahkan siap melindungi gadis itu. Gadis itu terlihat sangat senang. Selama ini semua laki-laki tak menyukainya karena mukanya yang dianggap jelek. Gadis itu sangat berterima kasih. Akan tetapi di dalam hati gadis itu hanya ada satu laki-laki, yaitu orang yang bernama Wuji. Orang yang menggigitnya sampai membekas selamanya. Saat mendengar cerita gadis itu, Wuji langsung sadar dan teringat bahwa gadis itu ternyata Yinli. Akan tetapi setelah itu Wuji belum bisa memberitahukan identitasnya karena Wuji takut Yinli masih berkaitan dengan nenek bunga emas yang menginginkan Raja Singa Emas dan golok pembunuh naga. Untuk saat ini Wuji akan selalu di samping Yinli sebagai Zhen Anyu. Mereka berdua semakin hari semakin dekat. Sampai suatu ketika Wuji menceritakan bagaimana ia terluka. Semua karena tipu daya wanita cantik yang bernama Zhou Zhen. Setelah mendengar cerita itu, Yinli sangat emosi dan ingin membunuh Zhou Zhen. Hingga malamnya, Yinli kemudian menyelinap ke Villa Primera. Setelah sekian lama Villa Primera terbakar, kini telah dibangun kembali. Kemudian Yinli langsung masuk ke kamar Zhou Zhen yang saat itu bersama Wei Bei. Tanpa berpikir lama, Yinli kemudian melukai Zhou Zhen dengan racun mematikannya. Akan tetapi hal yang tak diinginkan adalah ternyata Sekte Emei sekarang berada di Villa Primera. Sehingga Yinli kemudian ditangkap. Berbicara tentang Sekte Emei yang ada di Villa Primera, beberapa hari belakang Sekte Emei mengawali rencana untuk menyerang Sekte Ming. Maka dari itu Sekte Emei datang ke Wudang untuk mengajak bersama-sama menyerang Sekte Ming. Akan tetapi saat itu Sekte Wudang belum bisa memberi jawaban karena menunggu persetujuan Zhang Sanfeng yang saat itu sedang bersemedi. Disinilah awal mulanya Song Qingsu, anak dari Son Yuanko atau yang dikenal dengan pendekar pertama Wudang, telah jatuh cinta kepada murid Emei, yaitu Zero. Ya, dia adalah Zhou Zero, gadis kecil yang waktu itu bertemu dengan Wuji. Kini dia tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Kenapa dia bisa di Emei? Ceritanya dulu setelah Zhang Sanfeng membawa Zero ke Wudang, Zero hidup di sana. Tapi karena Wudang tak menerima murid perempuan, Zero kemudian dibawa ke Emei untuk berlatih kungfu dan menjadi murid Miju. Kembali ke permasalahan. Setelah Wudang menolak, Qingsu malah menawarkan rencana agar tidak Wudang saja yang harus diajak.
tapi melainkan seluruh sekte untuk menghancurkan sekte Ming. Karena kekuatan sekte Ming saat ini sedang lemah. Hal itu pun disetujui oleh Meiju. Kemudian di saat sekte Emei di Wudang, Kingsu selalu ingin cari perhatian Zero dan meminta maaf tentang apa yang ia lakukan waktu kecil. Karena di waktu kecil, Kingsu selalu membuli Zero. Akan tetapi setelah semua yang dilakukan Kingsu itu tidak dapat menarik hati Zero. Hati dan perasaan Zero masih akan tetap kepada Wuji. Setelah itu karena Wudang belum bisa memberi jawaban, Kingsu menggandeng Ying Tingling untuk bergerak duluan. Kemudian Kingsu dan Ying Tingling bersama sekte Emei meminta bantuan Villa Primera. Karena villa itu dekat dengan puncak terang, sehingga cocok dalam pengintaian. Itulah kenapa sekte Emei ada di Villa Primera. Kembali ke nasib Yinli. Setelah tertangkap karena telah mencoba membunuh Jiuzhen, kini dia dikawal oleh Zero dan Ding Minjun untuk bertemu dengan Wuji. Itu adalah keinginan Yinli agar mau memberikan penawar racunnya. Di saat itu karena Ding Minjun bersikap kasar terhadap Yinli, Wuji tak tinggal diam. Dia diam-diam memberikan tenaga dalamnya kepada Yinli untuk memberikan pelajaran kepada Ding Minjun. Dengan hanya sedikit kekuatan, Wuji membuat Ding Minjun terluka berat. Di saat itulah Ding Minjun meminta bantuan Zero yang membuat Wuji terkejut. Karena saat itulah dia baru saja tahu gadis di depannya itu adalah kenalan namanya. Tapi saat itu Wuji belum bisa mengakui bahwa dialah Zhang Wuji, karena dia masih ingin menyembunyikan dirinya. Setelah Ding Minjun dan Zero kembali, Wuji dan Yinli cepat-cepat pergi, karena dipastikan sekte Emei akan kembali untuk membalas dendam. Setelah mereka berjalan cukup jauh, mereka istirahat sejenak di sebuah rumah. Sembari mereka berdua berteduh, Yinli menceritakan kisah pilu hidupnya. Yinli mempunyai ayah yang jahat. Ayahnya menikah lagi karena ibu Yinli dianggap jelek. Yinli seperti ibunya mempunyai bekas luka di wajahnya karena melatih kemampuan racun. Karena merasa ibunya telah disia-siakan oleh ayahnya, Yinli emosi dan membunuh ibu tirinya itu. Akan tetapi itu tidak membuat ibunya senang. Bahkan ibunya sangat sedih sampai ibunya bunuh diri. Maka dari itu Yinli sangat merasa bersalah dan kemudian pergi dari rumah. Saat Yinli dan Wuji merasa telah aman dari sekte Emei, tiba-tiba mereka berdua ditemukan Meiju dan murid-muridnya. Karena Yinli bukan tandingan Meiju dan Wuji tak mau menunjukkan kekuatannya, akhirnya mereka berdua kalah oleh sekte Emei. Beruntungnya Wuji dan Yinli tak dibunuh oleh sekte Emei. Karena jika membunuh bukan dari sekte Ming, akan merusak reputasi sekte Emei, apalagi membunuh orang yang cacat. Setelah itu Yinli dan Wuji ikut bersama rombongan Emei menuju puncak terang. Dalam perjalanannya mereka melihat orang dari sekte Ming melintas, dan saat itu pun Meiju menghentikannya. Dalam kepungan sekte Emei, orang-orang dari sekte Ming itu melepaskan 3 ekor merpati untuk memberitahukan ke puncak terang bahwa musuh sudah mendekat. Untuk menjaga informasi sekte Ming, ketiga orang sekte Ming itu kemudian bunuh diri. Saat itu, demi mencari informasi lagi, ada salah satu murid sekte Emei bernama Jing Xuan memeriksa barang bawaan orang dari sekte Ming. Naasnya, itu adalah sebuah jebakan. Jing Xuan kemudian terkena racun yang mematikan. Saat semua orang di Emei pasrah Jing Xuan akan mati, Wuji akhirnya bersuara bahwa ia akan dapat menyembuhkan racun itu. Seketika, semua orang sekte Emei tak percaya dan meremehkan Wuji. Akan tetapi saat Wuji mulai menganalisanya dan mulai menangani dengan pertolongan pertama, mereka seketika diam dan terkejut atas kemampuan pengobatan Wuji yang luar biasa. Dari analisa Wuji, Jing Xuan terkena racun sinar terbaik. Untuk menyembuhkannya, Wuji butuh sebuah tanaman yang biasanya tumbuh di tepi jurang yang lembab. Maka dari itu Zero diperintahkan Meiju untuk menemani Wuji mencarinya. Di saat pencarian tanaman itu terjadi kecelakaan kecil. Zero terjatuh saat mengambil tanaman tersebut. Karena kaki Wuji sudah lumayan sembuh, Wuji akhirnya menolong Zero. Akan tetapi respon yang Zero tunjukkan adalah waspada, karena menuduh Wuji selama ini berpura-pura sakit. Yang membuat Wuji akhirnya memberitahukan identitas yang sebenarnya kepada Zero, bahwa dia adalah Zhang Wuji,
anak laki-laki yang dulu pernah ditolong oleh Zero. Dan kemudian Wuji mengeluarkan sapu tangan yang ia janjikan dulu kepada Zero. Saat melihat sapu tangan itu, Zero sangat percaya bahwa itu adalah Wuji. Seketika Zero sangat bahagia akhirnya bisa bertemu dengan orang yang selama ini ia rindukan. Kemudian mereka saling bercerita tentang perjalanan hidup mereka, tentang bagaimana Wuji dapat sembuh dari penyakitnya, dan Zero yang bisa bergabung dengan Eme. Setelah mereka melepas kerinduan mereka berdua segera kembali. Untuk saat ini Zero masih tak akan memberitahukan bahwa Zen Anyu adalah Wuji. Setelah kembali, Wuji langsung meracik obat untuk menyembuhkan Jingsua. Dan akhirnya orang-orang sekte Eme dibuat berterima kasih karena kemudian Jingsua dapat sembuh seperti sedia kala. Setelah itu rombongan sekte Eme melanjutkan perjalanannya. Karena Wuji tak mau terlibat dengan perselisihan sekte, pada malamnya Wuji merencanakan kabur bersama Yinli. Wuji dan Yinli mulai mengendap-endap saat para murid Eme tidur. Akan tetapi rencana Wuji saat itu dipergoki oleh Ding Minjun. Beruntung kemudian Zero datang, sehingga Wuji dan Yinli dapat kabur. Akan tetapi saat Zero selesai mengantarkan Wuji dan Yinli dan akan kembali, tiba-tiba Miju dan murid Eme lainnya menemukan Zero, Wuji, dan Yinli. Segera Zero memohon ampun agar Miju melepaskan Wuji dan Yinli. Bagaimanapun mereka berdua telah menyelamatkan senior Jingsua. Di tengah-tengah suasana panas itu, tiba-tiba datang serangan dari sekte Ming. Serangan itu berasal dari Panji 5 elemen sekte Ming. Diketahui sekte Ming punya pasukan penyangga yang disebut Panji 5 elemen sekte Ming. Terdiri atas air, api, kayu atau tanah, petir, dan logam. Sehingga Miju dan murid-murid lainnya kemudian mengesampingkan masalah Wuji dan Yinli. Mereka kemudian fokus berperang dengan pasukan Panji 5 elemen tersebut. Terlihat Panji 5 elemen tersebut kewalahan karena kini sekte Kunlun, Kongtang, Huanshan juga sudah datang. Satu persatu Panji 5 elemen itu dibunuh. Yang terlihat bukanlah pertarungan yang adil. Itu lebih pantas disebut pembantaian. Walaupun sudah sangat jelas pasukan Panji 5 elemen hanya akan menyerahkan nyawa, mereka lebih memilih mati membela sekte Ming daripada lari menjadi pengkhianat. Miju yang tak punya perasaan bahkan kemudian menyuruh orang-orang agar memenggal kepala pasukan Panji 5 elemen yang tak bisa apa-apa lagi. Akan tetapi, Wuji yang masih ada di sana akhirnya tak tahan atas sikap sadis itu. Dia kemudian maju untuk menghentikan kekejaman itu. Wuji meminta Miju agar mengampuni orang-orang dari Panji 5 elemen yang tak bisa apa-apa lagi. Di sana, Ding Minjun yang berwatak busuk ternyata masih dendam kepada Wuji. Dia diam-diam langsung menyerang Wuji. Akan tetapi dia langsung terpental jauh. Melihat itu, semua orang terkejut atas tenaga dalam Wuji yang luar biasa. Bahkan Yan Wang yang baru saja tiba dibuat kagum atas pemandangan itu. Miju akhirnya terpancing dan berkata, jika Wuji dapat menahan 3 pukulannya, dia akan melepaskan orang-orang dari Panji 5 elemen. Pukulan pertama membuat tubuh Wuji terdorong jauh dan mengeluarkan banyak darah. Orang khawatir Wuji tak dapat bertahan. Tapi Wuji masih bangkit untuk menerima pukulan yang kedua. Orang-orang semakin dibuat khawatir karena pukulan pertama Miju hanya menggunakan 30% saja kekuatan. Dan benar saja, Wuji langsung terpental jauh saat menerima pukulan yang kedua. Bahkan Wuji terlihat sekarang. Akan tetapi orang-orang dibuat terkejut karena Wuji kemudian bangkit. Dan Wuji segera memulihkan dirinya untuk persiapan pukulan ketiga. Yan Wang yang menebak Wuji akan mati jika menerima pukulan ketiga akhirnya turun. Dia sangat mengagumi sikap Wuji dan tak mau Wuji mati. Kemudian dia bersedia menggantikan Wuji untuk menerima pukulan yang ketiga. Akan tetapi Miju tak menghiraukan Yan Wang. Dia akan tetap memberi pukulan ketiganya kepada Wuji. Secara tiba-tiba Miju kemudian menyerang. Di saat itulah Wuji akhirnya menggunakan tenaga dalamnya yang membuat Miju terdorong jauh. Sehingga Miju akhirnya melepaskan pasukan 5 elemen.
Dari sekian banyak orang yang ada di sana, hanya segelintir orang yang tahu bahwa kemampuan Wuji bukan sesuatu yang biasa. Salah satunya yang menyadari itu adalah Yenuang dan Miju. Setelah pasukan 5 elemen dilepaskan oleh Miju, pasukan 5 elemen saat itu juga akan selalu mengenang Wuji sebagai pahlawan mereka selamanya. Setelah semuanya berhenti, Yenli yang ada di sana segera mengajak Wuji pergi. Akan tetapi ada sesuatu yang aneh dengan pandangan Yenuang terhadap Yenli. Dan tiba-tiba Yenuang membawa Wuji dan Yenli pergi. Kemudian Wuji dibuat terkejut saat mengetahui bahwa Yenuang sebenarnya adalah ayah dari Yenli, yang artinya Yenli adalah sepupu dari Wuji. Dan seketika terjadi pertengkaran antara ayah dan anak. Tanpa tahu yang benar dan salah, Wuji ingin mendamaikan mereka berdua. Tiba-tiba di tengah pertengkaran itu, Yenli dibawa oleh seseorang yang bernama Wei Yixiao. Dia adalah salah satu dari 4 raja penjaga sekte Ming. Sekte Ming sendiri punya 4 raja penjaga yang melindungi sekte Ming. Di antaranya adalah Yi Tianzhen atau Raja Elang Putih, yaitu kakek dari Wuji. Lalu Sisun atau Raja Singa Emas. Kemudian Wei Xiao atau Raja Kelelawar Hijau. Dan Daikisi atau Raja Naga Ungu. Wuji yang melihat Yenli dibawa tak bisa diam saja. Wuji kemudian segera mengejarnya. Akan tetapi Wei Xiao sungguh sangat cepat. Dia terkenal dengan ilmu peringan tubuh yang tiada duanya, sehingga Wuji kehilangan jejak. Yenli terlihat dibawa ke sebuah daratan tinggi untuk dihisap darahnya. Alasan Wei Xiao menghisap darah karena untuk mengatasi penyakitnya. Penyakit Wei Xiao hampir sama dengan Wuji. Saat kambuh, seluruh badan Wei Xiao sangat kedinginan, bahkan membuatnya sekarat. Maka dari itu dia butuh darah manusia untuk menghangatkan badannya, lebih-lebih seorang wanita. Beruntungnya saat Wei Xiao ingin menghisap darah Yenli, tiba-tiba penyakitnya kambuh, sehingga Yenli dapat kabur. Setelah kehilangan jejak Yenli, Wuji tak sengaja bertemu dengan seorang biksu sekte Ming bernama Shao Bude. Tanpa tahu sebab yang pasti, Wuji kemudian ditangkap oleh Shao Bude dengan menggunakan karung penahan tubuh. Barang siapa yang telah ditangkap akan sangat sulit keluar, walau menggunakan tenaga dalam. Wuji kemudian dibawa Shao Bude ke suatu tempat. Di sana sudah ada orang-orang yang menyebut diri mereka kelima pengembara sekte Ming. Mereka adalah 5 pendekar yang setia kepada sekte Ming. Ternyata alasan Wuji dibawa oleh Shao Bude adalah insting Shao Bude mengatakan bahwa Wujilah jawaban atas perpecahan yang terjadi di sekte Ming. Sebagai pemuda yang telah dianggap pahlawan oleh pasukan 5 elemen, Shao Bude yakin Wuji akan dapat menyatukan sekte Ming. Beralih ke dalam istana puncak terang. Di sana sudah ada Yang Xiao yang menyuruh seorang gadis untuk mengamankan dirinya. Dia adalah Bu Hui. Ya, dia adalah anak dari Yang Xiao dan Xiaofu yang dulu pernah diantarkan Wuji ke puncak terang. Kini dia sudah tumbuh dewasa. Saat itu Bu Hui tak mau. Dia merasa ingin ikut berperang bersama ayahnya. Lalu karena demi keselamatan putri kesayangannya, Yang Xiao akhirnya mengunci Bu Hui di dalam kamar. Setelah Bu Hui aman, Yang Xiao kemudian menemui kelima pengembara dan Wei Xiao. Kelima pengembara itu meminta segera diadakan pemilihan ketua. Karena saat ini sekte Ming membutuhkan sosok ketua untuk menyatukan sekte Ming melawan sekte lain. Di lain sisi, kelima pengembara tak mau Yang Xiao terus mengisi pucuk pimpinan sementara. Diketahui setelah ketua sekte Ming menghilang, kekuasaan tertinggi ada di tangan penasihat kiri dan kanan. Karena penasihat kanan juga tak diketahui keberadaannya, saat ini yang memegang sekte Ming adalah Yang Xiao. Saat itu Yang Xiao hanya berkata bahwa saat ini belum tepat untuk memilih ketua, apalagi tidak ada kandidat yang paling cocok. Perdebatan mereka terus bergulir sampai suasana semakin panas dan terjadi sedikit pertarungan. Walau Yang Xiao sendirian, dia dapat menahan kelima pengembara ditambah Wei Xiao. Tiba-tiba dari belakang seseorang muncul menyerang Yang Xiao. Seperti menepuk banyak lalat sekaligus, orang itu dapat melukai Yang Xiao dan kelima pengembara, juga Wei Xiao. Orang itu mengaku dirinya sebagai murid Kong Jian yang bernama Yuan Zhen. Dia datang bertujuan tak lain adalah untuk menghancurkan sekte Ming. Saat itu Yang Xiao tak mempercayai bahwa Yuan Zhen benar-benar dari Shaolin. Selama ini dia tak pernah tahu orang Shaolin menggunakan jurus seperti itu.
jurus yang dikenal dengan nama jurus jari yin. Apalagi bagaimana mungkin biksu Shaolin bisa masuk ke istana puncak terang tanpa diketahui. Karena Yuan Zhen saat itu benar-benar percaya diri pasti dapat membunuh mereka semua, Yuan Zhen akhirnya bercerita yang sebenarnya, bahwa dia masuk lewat terowongan rahasia di bawah istana puncak terang. Selama ini selain ketua sekte Ming dan istrinya, tak ada satupun yang boleh masuk ke sana. Yuan Zhen bercerita bahwa istri yang Ding Tian atau ketua sekte Ming sendiri yang mengajaknya masuk ke terowongan itu untuk berselingkuh. Dulu istri yang Ding Tian adalah adik seperguruan sekaligus tunangannya. Karena yang Ding Tian lah dia tak bisa menikah dengan orang yang dicintainya. Dan semakin membuat Yuan Zhen benci adalah setelah yang Ding Tian menikahi adik seperguruannya itu, yang Ding Tian menyanyiakannya dan malah terus fokus berlatih teknik kungfu. Maka dari itu Yuan Zhen diam-diam bertemu kembali dengan adik seperguruannya itu. Hingga suatu hari adik seperguruannya itu tak mau bertemu lagi. Karena dia merasa malu dan bersalah melakukan perselingkuhan di belakang yang Ding Tian. Celakanya, pertemuan terakhir itu diketahui oleh yang Ding Tian sendiri. Karena saat itu kondisi tubuh yang Ding Tian sangat tak stabil. Ditambah karena serangan jantungnya, yang Ding Tian kemudian mati. Selanjutnya karena merasa sangat bersalah pada Ding Tian, istrinya kemudian ikut bunuh diri. Saat itulah Yuan Zhen sangat dendam kepada sekte Ming dan ingin melenyapkan sekte Ming dari muka bumi. Dan nama sebenarnya bukanlah Yuan Zhen, melainkan Cheng Kun. Yuan Zhen hanya penyamaran saat ia lari ke Shaolin untuk bersembunyi dari muridnya, yaitu Sisun. Dulu dia sangat senang terhadap Sisun. Tapi itu semua berubah saat Sisun kemudian bergabung dengan sekte Ming. Cheng Kun berpura-pura mabuk saat itu, lalu memperkosa dan membantai 13 anggota keluarga Sisun, dan menggunakan amarah Sisun agar seluruh sekte benci terhadap sekte Ming. Wuji yang sejak tadi ada di sana di dalam karung penahan tubuh, tak bisa lagi menahan emosinya. Wuji kemudian menyerang Cheng Kun dengan jurus 9 mataharinya. Lalu karena gesekan antara jurus 9 matahari dan telunjuk jari yin, karung penahan tubuh itu seketika hancur. Bukan itu saja, telunjuk jari yin tidak ada apa-apanya di hadapan jurus 9 matahari Wuji. Terlihat Cheng Kun kemudian terluka dan terdorong cukup jauh. Karena merasa kondisi tak menguntungkan, Cheng Kun kemudian kabur. Melihat itu, Wuji segera mengejarnya, sampai Wuji kehilangan jejak Cheng Kun di sebuah ruangan. Di saat yang bersamaan, Wuji mendengar ada seorang gadis sedang menangkap seorang pelayan. Dan pelayan itu mencoba menghentikan gadis itu karena di luar berbahaya. Saat itulah Wuji mendengar nama Bu Hui. Segera Wuji menghampirinya. Wuji langsung ingat gadis yang pernah ia antar waktu itu. Wuji tak menyangka gadis itu benar-benar Bu Hui. Dan Bu Hui juga langsung ingat kepada Wuji. Mereka berdua sangat senang bisa bertemu kembali. Wuji kemudian menceritakan bagaimana dia bisa sampai ke dalam istana puncak terang. Lalu Wuji juga bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Bu Hui menangkap gadis pelayan itu? Bu Hui menjelaskan, setelah ia dapat keluar dari kamarnya karena dikunci ayahnya, dia kemudian ingin membantu berperang bersama ayahnya. Akan tetapi dia menemukan gadis pelayan itu berkeliaran bebas masuk ke ruangan istana. Sehingga Bu Hui mencurigainya sebagai mata-mata. Sebelumnya gadis itu dirantai oleh ayahnya di sebuah ruangan. Entah bagaimana dia bisa keluar. Bu Hui ingin langsung membunuh gadis pelayan itu. Akan tetapi gadis pelayan itu bersumpah dia bukan mata-mata. Dia tak ingin mencelakai Bu Hui. Melihat ketulusan gadis pelayan itu, Wuji mencoba menghentikan Bu Hui dan meminta Bu Hui segera pergi ke ruang utama menemui ayahnya yang terluka. Untuk urusan gadis pelayan itu, Wuji akan mengawasinya. Gadis itu kemudian berterima kasih dan memberitahukan namanya. Dia adalah Xiao Zhou. Karena Wuji telah menyelamatkan nyawanya, Xiao Zhou kemudian memberitahukan pintu rahasia istana puncak terang kepada Wuji. Bahwa di bawah istana puncak terang terdapat sebuah terowongan. Mungkin saja orang yang dicari Wuji lari ke sana. Wuji dan Xiao Zhou kemudian masuk ke terowongan itu. Akan tetapi itulah yang diharapkan oleh Cheng Kun.
Karena Cheng Kun kemudian menjebak Wuji dengan menghancurkan terowongan di sana, sehingga Wuji dan Xiao Zhou terjebak dalam terowongan itu. Saat mencari jalan keluar, Wuji tak sengaja menemukan pintu rahasia menuju sebuah ruangan. Di sana, Wuji dan Xiao Zhou dikagetkan dengan dua kerangka manusia. Itu adalah kerangka mayat dari Yang Dingtian dan istrinya. Kemudian Xiao Zhou terlihat mengambil sebuah kain. Seperti tahu yang harus ia lakukan, dia kemudian mengusap kain itu dengan darahnya. Muncullah sebuah kata demi kata. Xiao Zhou menjelaskan bahwa itu adalah jurus sekte Ming yang telah lama hilang. Jurus itu bernama jurus memindah langit dan bumi. Seterusnya Xiao Zhou menemukan sebuah surat wasiat Dingtian yang isinya, setelah Yang Dingtian mati, sekte Ming harus melawan dinasti Mongol dan akan memberikan posisi ketua serta jurus memindah langit dan bumi secara lengkap kepada Sisun. Jurus itu yang akan dapat menghancurkan pintu Wuwang. Kemudian Dingtian meminta agar sekte Ming mencari jurus perintah api suci untuk bisa pisah sepenuhnya dari sekte Ming utama yang ada di Persia. Di balik surat itu ternyata ada sebuah peta terowongan rahasia. Dan dengan itulah Wuji dan Xiao Zhou dapat menemukan letak di mana pintu Wuwang berada. Setelah menemukan pintu itu, Wuji ingin mencoba membukanya. Walau jelas-jelas dalam surat wasiat itu mengatakan hanya bisa dibuka dengan jurus memindah langit dan bumi, tapi Wuji masih ingin mencoba. Dan alhasil walau dengan jurus 9 mataharinya, Wuji tak bisa membukanya. Saat itu Xiao Zhou memberikan sebuah saran kepada Wuji. Bagaimana kalau Wuji mempelajari jurus memindah langit dan bumi untuk keluar dari ruangan itu. Walau dalam wasiat jurus itu diturunkan kepada Sisun, seharusnya Wuji tak dipermasalahkan karena Wuji anak angkat dari Sisun. Setelah memikirkannya, Wuji bersedia. Diketahui untuk mempelajari jurus itu bagi seorang ahli kungfu, setiap tahapannya membutuhkan 7 tahun. Sedangkan orang biasa membutuhkan 14 tahun. Dan jurus itu ada 7 tahapan. Selain itu jurus itu mengandung resiko penyimpangan energi seperti ketua Dingtian. Diketahui Dingtian terjebak dalam tahapan keempat. Akan tetapi jika seseorang yang mempunyai kungfu luar biasa dan kecocokan yang tinggi mempelajari jurus itu hanya beberapa jam saja. Wuji kemudian segera mencoba menembus tahapan yang pertama. Tak disangka, Wuji langsung berhasil. Bahkan selanjutnya dia dapat menembus tahapan yang kedua hanya dengan waktu setengah jam saja. Beralih ke kondisi luar, peperangan masih berlangsung antara pasukan sekte Ming dengan ke-6 sekte. Kali ini sekte Wudang akhirnya datang. Di lain sisi, Yi Tianzeng juga telah tiba dengan pasukan elang putihnya. Sebelum Yi Tianzeng dan Yen Wang sampai di istana puncak terang, mereka bertemu dengan Cheng Kun yang lari. Karena terlihat ada yang mencurigakan, Yen Wang yang ada di sana mencoba menghentikan Cheng Kun. Tapi mereka berdua kemudian saling beradu pukulan yang membuat Cheng Kun mati. Kondisi sekte Ming semakin terdesak karena Shaolin kini juga telah tiba, di mana sebelum mereka sampai mereka menemukan mayat Cheng Kun. Sehingga kini ke-6 sekte sudah berkumpul penuh untuk melenyapkan sekte Ming. Saat ke-6 sekte ingin langsung mencoba menerobos masuk, Yu Tianzeng datang tepat waktu. Dia bersama Yen Wang dan para pasukan sekte elang putih akan membantu menghadang gempuran ke-6 sekte. Ke-6 sekte meminta elang putih untuk mundur karena mereka menganggap elang putih telah keluar dari sekte Ming. Akan tetapi Yu Tianzeng tak akan mau. Bagaimanapun akar dari sekte elang putih ada di sekte Ming. Walau dengan nyawanya, dia akan terus membela sekte Ming. Sehingga kini pasukan 5 elemen bergabung dengan elang putih menghadang ke-6 sekte. Beralih ke terowongan rahasia, akhirnya Wuji sampai pada tahapan yang terakhir. Walau sekilas Wuji kesulitan, tapi akhirnya Wuji dapat mengatasi dengan jurus 9 mataharinya. Setelah Wuji menguasai jurus 9 matahari dan jurus gaib memindah langit dan bumi, bisa dipastikan Wuji sekarang adalah yang terkuat di daratan Han dan menjadi yang terkuat di dunia persilatan saat ini. Kemudian Wuji segera keluar dengan menghancurkan pintu Wuwang. Kembali ke kondisi luar,
Karena kekuatan keenam sekte yang sangat besar, Elang Putih dan pasukan 5 elemen langsung kalah. Sehingga Yu Tianzeng terdesak ke dalam istana puncak terang. Saat ini yang bisa bertarung hanya Yu Tianzeng, yang lain masih terluka parah. Dan akhirnya Ye Tianzeng juga tumbang karena tak bisa terus-terusan menahan serangan dari berbagai sekte. Di saat keenam sekte ingin melenyapkan dan membakar sekte Ming, Wuji segera datang menghentikannya. Seketika membuat mata tertuju kepada Wuji. Wuji kemudian meminta semuanya untuk menghentikan pertarungan dan meminta semuanya agar berdamai. Akan tetapi keenam sekte tak bisa menerimanya, khususnya sekte Eme, Kongtang, Shaolin, Huanshan, dan Kunlun. Mereka akan tetap melanjutkan keegoisan mereka untuk menghancurkan sekte Ming. Mereka meminta Wuji agar minggir, kalau tidak mereka akan memaksa. Beberapa dari mereka kemudian menyerang Wuji secara tiba-tiba. Salah satunya adalah dari Kongtang. Tapi keenam sekte langsung dibuat terkejut oleh Wuji. Orang dari Kongtang itu langsung terpental jauh oleh Wuji. Tak berhenti di situ, Wuji kemudian membalas mereka dengan kebaikan, menyembuhkan luka dari jurus mereka dan luka dari pertarungan. Karena suasana tak kunjung membaik, Wuji menjelaskan beberapa kesalahpahaman. Pertama, masalah kematian Kong Jian yang selama ini dibuat alasan untuk membenci sekte Ming. Kong Jian sendiri mati karena jurus 7 tinju Kongtang. Jadi tidak ada bukti yang kuat bahwa Sisulah pelakunya. Dan yang kedua adalah kematian senior Bai. Dia adalah salah satu senior Huanshan yang sangat dihormati. Wuji kemudian meminta penjelasan pada ketua Huanshan saat ini, yaitu Xian Yu. Wuji sangat emosi dengannya karena dialah orang yang telah membunuh adik Hu Qingyu. Padahal Hu Qingyu telah menyelamatkan nyawanya dan mengangkatnya sebagai kakak angkat. Karena Xian Yu seperti dipojokkan, Xian Yu kemudian menyerang Wuji. Sampai akhirnya Wuji mengambil kipas Xian Yu yang di dalamnya terdapat sebuah racun. Dan setelah itu, dia mengakui bahwa dialah yang telah membunuh senior Bai. Dia beralasan dia tak punya pilihan, karena senior Bai melihat dia membunuh adik Hu Qingyu. Selanjutnya Wuji menjelaskan bahwa semua ini adalah rencana Cheng Kun agar semua sekte benci pada sekte Ming. Sebenarnya Cheng Kun telah membunuh 13 anggota keluarga Sisun dan sekarang bersembunyi di Shaolin dan mengganti nama menjadi Yuan Zhen. Saat itu kubu Shaolin tak menerima fakta yang dikatakan Wuji, apalagi Yuan Zhen sekarang terlihat sudah mati. Sehingga kubu Shaolin meminta bertarung dengan Wuji. Jika biksu Shaolin kalah, kubu Shaolin akan mundur dan pergi dari puncak terang. Pertarungan itu pun kemudian berlangsung. Hingga akhirnya Wuji dapat menang dengan sama-sama menggunakan jurus cakar naga Shaolin. Sehingga kubu Shaolin kemudian pergi. Di lain sisi, Kunlun dan Huanshan masih ingin bertarung. Bahkan mereka bersama-sama menyerang Wuji. Akan tetapi dengan kungfu Wuji sekarang, Wuji dapat mengalahkan mereka walau hanya sendirian. Satu persatu orang yang telah membuat kedua orang tuanya mati telah dihajar oleh Wuji. Sampai akhirnya Meiju dan seluruh murid Eme ikut bertarung juga. Tak terlepas Zhou Ziro karena ia terpaksa atas desakan sekte. Pertarungan itu sedikit berbahaya karena Meiju menggunakan pedang langitnya. Hingga mau tak mau Wuji menjaga jarak lalu menggunakan jurus 9 matahari dan jurus gaib membedah langit dan bumi. Sehingga membuat semua sekte Eme tak berdaya. Bahkan kemudian Wuji dapat merebut pedang langit dari Meiju. Setelah itu Wuji mengembalikan pedang langit itu kepada sekte Eme lewat Zhou Ziro. Sungguh sangat picik. Setelah pedang itu ada di tangan Zhou Ziro, Meiju dan murid sekte Eme lainnya menyuruh Ziro agar segera menusuk Wuji. Dan karena desakan serta ancaman terus-terusan, Ziro akhirnya menghunuskan pedang langit itu kepada Wuji.
yang membuat Wuji tertunduk dan terluka parah. Tak berhenti di situ, aksi tak bermoral ditunjukkan oleh Kingsu. Kingsu ingin menghabisi Wuji saat Wuji terluka parah. Tapi alih-alih berhasil, Kingsu langsung kalah oleh Wuji. Hingga semuanya terdiam saat Wuji memanggil paman pertamanya agar segera membunuhnya, jika itu bisa membuat semua sekte berhenti bertarung. Saat itulah akhirnya semuanya tahu bahwa pemuda yang luar biasa itu adalah Zhang Wuji, anak yang selama ini dikira telah lama mati. Semua pendekar Wudang kemudian segera meletakkan pedangnya dan memeluk Wuji. Dalam suasana haru itu, Ying Tingling masih ingin membalas dendam kepada Yang Xiao atas kejahatannya dan kematian Xiao Fu. Segera Bu Hui yang ada di sana menghentikan Ying Tingling dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya, bahwa ibunya sebenarnya dibunuh oleh ketua Emei karena ibunya tak mau membunuh ayahnya, dan semua ini bukan karena paksaan. Setelah mendengar fakta itu, Ying Tingling langsung histeris sampai dia kemudian lari dari istana Puncak Terang. Di lain sisi, melihat aksi Wuji yang luar biasa, semua sekte akhirnya menarik semua pasukannya dan menghormati apa yang telah Wuji lakukan. Setelah semuanya pergi, Wuji berangsur-angsur memulihkan tubuhnya dengan ditemani Xiao Zhou. Xiao Zhou berkata akan selalu melayani Wuji karena Wuji telah menyelamatkan nyawanya. Setelah kondisi membaik, Wuji kemudian menemui para anggota sekte Ming, terutama kakek dan pamannya. Setelah itu meminta Bu Hui agar melepaskan rantai Xiao Zhou. Akan tetapi saat itu kuncinya hilang, sehingga rantai itu tak bisa dibuka. Karena tak bisa dibuka, Wuji akan mencari cara lain. Kemudian Wuji kembali ditemui oleh para anggota sekte Ming. Wuji seketika terkejut saat para anggota sekte Ming serentak berkata telah sepakat bahwa akan menjadikan Wuji sebagai ketua selanjutnya. Yang Xiao, kelima pengembara elang putih dan pasukan 5 elemen setuju jika ketua selanjutnya adalah Wuji, tidak ada yang lain. Karena Wuji adalah penyelamat sekte Ming, ditambah kini jurus pemidah langit dan bumi telah dikuasai Wuji. Saat itu Wuji menolak karena menganggap dia belum pantas. Wuji kemudian membuka surat wasiat Dingtian yang mengatakan bahwa yang ditunjuk sebagai ketua selanjutnya adalah ayah angkatnya, yaitu Sisun. Setelah melihat surat itu, para anggota sekte Ming semakin mudah menjadikan Wuji sebagai ketua, karena tak akan jadi masalah jika seorang anak menggantikan ayahnya. Di saat yang bersamaan, setelah pertarungan dengan keenam sekte besar, tiba-tiba datang serangan lagi. Diketahui mereka dari sekte yang lebih kecil. Di antaranya adalah sekte Pasir Laut, sekte Tinju Sakti, sekte Paus Besar, sekte Pengemis, dan sekte Tiga Keluarga. Mereka menyerang sekte Ming hanya untuk mengambil keuntungan setelah peperangan. Mereka ingin merampas semua harta di sekte Ming. Melihat kondisi itu, Wuji akhirnya mengambil keputusan. Dia bersedia menjadi ketua selanjutnya. Dan perintah pertama Wuji adalah meminta semua anggota sekte Ming mengamankan semua harta berharga. Setelah itu membakar istana Puncak Terang dan mundur ke terowongan rahasia untuk memulihkan kekuatan terlebih dahulu. Di tempat lain, Ying Tingling masih terus depresi saat mengetahui fakta tentang Xiao Fu yang sebenarnya. Di saat itulah dia didatangi oleh 3 orang misterius yang langsung menghajarnya. Ketiga orang itu kemudian mematahkan semua sendi Ying Tingling, sama seperti yang pernah dialami oleh Yu Dayan. Selang beberapa waktu, Wuji kemudian melintas dengan para anggota sekte Ming lainnya, lalu melihat tubuh Ying Tingling tergeletak, sehingga kemudian Wuji dan anggota sekte Ming membawanya. Untuk saat ini Ying Tingling akan dirawat oleh Bu Hui. Beralih kepada sekte Emei yang sekarang berada di sebuah penginapan. Mereka beristirahat sejenak setelah bertarung di Puncak Terang. Di sana, sekte Emei tak sengaja bertemu dengan sekte Wudang yang sedang beristirahat juga. Akan tetapi, sekte Wudang harus segera pergi karena mereka mendapatkan kabar dari Wuji bahwasannya pendekar ke-6 terluka parah. Akan tetapi tak lama sekte Wudang meninggalkan penginapan. Mereka dihadang oleh sekelompok orang. Tak diketahui dari mana asal mereka. Mereka bertujuan membawa sekte Wudang bersama mereka.
Sejenak orang-orang Wudang tak menghiraukannya dan ingin segera pergi. Akan tetapi kaki dan tubuh para anggota Wudang terasa berat dan mereka merasa sangat pusing. Ternyata semua anggota Wudang telah diracuni saat mereka ada di penginapan. Hal itu pun terjadi juga dengan orang-orang di Sekte Imei. Sehingga para anggota Sekte Imei dan Sekte Wudang dibawa oleh sekelompok orang misterius itu. Setelah peristiwa pertempuran di Puncak Terang, cerita kepahlawanan Zhang Wuji menggema di seluruh daratan Han. Hal itulah yang menarik rasa penasaran gadis bernama Zhao Min. Kemudian Zhao Min mengundang Wuji dan para anggota Sekte Ming untuk makan bersama di sebuah tempat bernama Villa Willow. Wuji dan Zhao Min sendiri pernah sekali bertemu di sebuah jalan. Saat itu Zhao Min membantu melepaskan orang-orang yang disiksa oleh para prajurit Kekaisaran Yuan. Sehingga Wuji dan anggota Sekte Ming lainnya bersedia datang. Makan bersama itu sendiri terlihat tak ada yang mencurigakan, dan seperti makan bersama seperti biasanya. Sampai saat itu para anggota Sekte Ming melihat ada pedang langit tergeletak di sana. Karena penasaran apakah itu pedang asli atau palsu, salah satu dari kelima pengembara yang bernama Zhao Dian kemudian membukanya. Dan ternyata pedang langit itu hanya sebuah replika. Setelah merasa sudah selesai, Wuji dan anggota Sekte Ming lainnya meninggalkan Villa Willow. 张教主，这是要不辞而别吗？一定再向姑娘请教。 Akan tetapi tak lama setelah pergi dari Villa Willow, mereka semua merasakan ada yang aneh pada tubuh mereka. Tiba-tiba tubuh mereka menjadi sangat lemas. Hanya Wuji lah yang tak merasakan itu. Wuji segera menduga semuanya pasti terkena racun saat pedang langit yang palsu itu dibuka. Wuji kemudian segera kembali ke Villa Willow untuk mengambil penawarnya. Akan tetapi saat itu Zhao Min tak diam saja. Zhao Min terus menghalangi Wuji agar tak bisa kembali ke para anggotanya. Sampai Zhao Min menggunakan akal liciknya untuk menjebak Wuji ke dalam sebuah ruangan besi bawah tanah. Baru kali ini Wuji bertemu dengan gadis yang sangat merepotkan. Dari seluruh wanita yang pernah ditemui oleh Wuji, Zhao Min lah yang paling cantik, tapi juga yang paling tak bisa ditebak. Karena Wuji sudah hilang kesabarannya, Wuji akhirnya memaksa Zhao Min agar segera melepaskannya. Dan upaya Wuji benar-benar berhasil. Di lain sisi, para anggota Sekte Ming yang beristirahat dan menunggu Wuji kembali kemudian dikepung oleh prajurit dinasti Yuan. Sehingga mau tak mau mereka kemudian bertarung dengan orang-orang Mongol itu. Beruntung kemudian Wuji segera datang. Sehingga pertarungan segera berhenti dan pasukan dinasti Yuan kemudian mundur. Setelah itu ada salah satu orang Mongol datang dan memberikan sebuah kotak emas kepada Wuji. Dari yang mereka katakan itu dari Zhao Min. Kotak itu berisi sebuah tusuk rambut emas milik Zhao Min. Itu diberikan sebagai tanda Zhao Min ada perasaan kepada Wuji. Setelah selesai dengan masalah Villa Willow, Wuji dan anggota Sekte Ming lainnya segera menuju ke tempat Sekte Shaolin untuk mencari tahu siapa dalang di balik tragedi yang menimpa Yu Dayan dan Ying Tingling. Sesampainya di sana, Wuji dan anggota Sekte Ming lainnya dihadang oleh seorang biksu Shaolin yang tak diketahui namanya. Melihat ada yang mencurigakan, Wuji dan anggota Sekte Ming lainnya menerobos masuk ke dalam Shaolin. Dan memang benar, sesuatu yang mencurigakan benar-benar telah terjadi. Di sana, Wuji dan anggota Sekte Ming lainnya tak menemukan orang Shaolin satupun. Bahkan, biksu yang telah menghadang mereka juga ikut hilang. Saat itulah mereka dikejutkan dengan temuan tulisan yang isinya, setelah Shaolin hancur, selanjutnya adalah Wudang. Setelah melihat itu, Wuji segera bergegas ke Wudang. Beralih ke Sekte Wudang. Di sana Jan Sanfeng ditemui oleh biksu Shaolin yang membawa berita tentang Shaolin yang diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Tak melihat ada yang mencurigakan, Jan Sanfeng kehilangan kewaspadaan diri.
Di saat itulah, biksu Shaolin itu kemudian menyerang Jan Sanfeng dengan jurus telapak besi.